Jadi sanad keilmuan itu penting sekali. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang punya ilmu harus bertanggung jawab. Jadi bukan sembarang kita mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu harus tasalsul, harus ada sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah ilmu yang barokah. Sedangkan maksud dan tujuan kita tidak ada lain, semuanya untuk mencari ridhonya Allah. Semuanya saudara kita. Cuma kita harus paham bahwasanya kubu dari dulu cuma ada dua. Camkan baik-baik. Ini disampaikan oleh Nabi Musa, disampaikan oleh Nabi Isa, disampaikan oleh para nabi-nabi yang jumlahnya itu 124.000, disampaikan oleh semua rasul 313 rasul, bahwasanya manusia itu terbelah menjadi dua. Ada kubunya Nabi, ada kubunya iblis. Setiap ada kubunya Nabi pasti ada perlawanan dari kubu iblis. Dan setiap ada kubu iblis pasti ada perlawanan daripada kubu Nabi. Terus sepanjang zaman selalu seperti itu. Oleh karenanya kita berusaha insya Allah ini Subuhan Al-Busra termasuk kubunya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada maksud, nggak ada tujuan. Saya nggak dapat uang di sini, ya. Tapi saya mengeluarkan uang di sini. Alhamdulillah. Tapi itu semuanya tidak penting. Yang penting adalah kita semuanya dapat ridhonya Allah SWT. Nggak ada maksud untuk kita itu mencari pengaruh tidak, mencari uang tidak, mencari kedudukan tidak, tapi semuanya kita ingin melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya masih teringat, saya punya abah ketika saya berumur 7 tahun sampai 11 tahun, selalu beliau mengingatkan kepada kami, Segaf, saya tidak pernah memaksa kamu menjadi orang alim. Silahkan mau jadi apa saja. Tapi kalau kamu sudah memilih jalur ilmu adalah jalur kehidupan kamu, maka mulai saat itu kamu bukan milik kamu bukan milik keluargamu, kamu milik Allah dan Rasulnya, serta milik umat ini. Sehingga Alhamdulillah kami mempunyai ilmu dan ilmu itu adalah bukan milik saya. Kalau seumpama saya bekerja, saya dapat upah, dapat gaji, maka gaji itu milik saya. Kalau saya itu bekerja sampai saya punya jabatan, jabatan itu milik saya. Silahkan kita katakan itu milik saya. Tapi kalau kita mencari ilmu, maka ilmu itu bukan milik kita. Salah sendiri kenapa kita milih ilmu. Oleh karenanya orang yang memilih ilmu itu dia tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai keputusan sendiri untuk menentukan saya mau mengajar atau saya tidak mengajar, tidak boleh. Tapi dimanapun kita diperlukan kita harus mengajar. Itu adalah konsekuensi daripada mereka yang punya ilmu. Oleh karena itu maka saya Alhamdulillah punya majelis banyak di luar sana. Alhamdulillah saya juga berdakwah di Nusantara, bahkan di luar negeri juga. Masa iya sih kemudian Bangil juga tidak mendapatkan bagian dari saya? Nah itu masalahnya. Sehingga saya mau punya kewajiban karena mereka adalah saudara saya, tetangga saya, dan juga orang terdekat dengan saya daripada mereka di luar sana. Sehingga kami juga punya kewajiban untuk berkiprah dan juga berbagi ilmu kepada kita semuanya. Oleh karena Alhamdulillah saya tidak akan bertanggung jawab lagi nanti di akhirat karena saya juga sudah mengajar di Al-Busra ini. Sehingga kalau ditanya kenapa kamu itu hanya ngajar di luar sana karena ada uangnya di luar sana. Tidak, Alhamdulillah saya dipanggil juga mengajar. Tapi kalau seumpama masih dibutuhkan saya mengajar. Kalau enggak dibutuhkan Alhamdulillah sudah berarti istirahat gitu. Tapi selama masih dibutuhkan insya Allah saya akan mengajar sampai saya meninggal. Dan akan saya teruskan sampai anak keturunan saya, itu niat saya seperti itu. Oleh karena itu maka ayo sama-sama kita bangun. Dan kita mempunyai keyakinan Majelis Al-Busra bukan milik Dalwah. Majelis Al-Busra bukan milik anak-anaknya Habib Hasan Baharun, bukan. Majelis Al-Busra adalah milik Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ini majelisnya Rasulullah. Jadi bukan majelis siapa-siapapun. Oleh karenanya jangan sampai menjadi sebab polemik, kita tidak mau. Ya, jadi semuanya saudara kita, tidak ada yang bukan saudara kita, semuanya saudara kita. Jadi ayo sama-sama kita bangun majelis taklim ini dengan akhlakul karimah, majelis taklim ini dengan mengharap ridhonya Allah saja. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kalau kita masih ada sebuah problema, sebuah sengketa, apalagi kebencian, masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak dapat apa-apa.